Mari kita tepuk tangan. Harus ada alasan kenapa pilih dia. Jangan kita asal pilih dan akhirnya kita yang rugi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah 4 periode di DPR RI, 1 periode di MPR RI. Tidak mungkin saya dipilih lagi terus. Dan data membuktikan bahwa setiap pemilihan orang yang memilih saya semakin banyak, bukan semakin turun, semakin banyak. Dari mulai tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Itu karena apa? Karena mereka melihat kinerja. Kalau tidak ada kinerja, pasti perolehan suaranya akan semakin menurun. Ada anggota DPR RI sekarang juga masih duduk, dia dari periode ke periode turun terus, karena dia hanya bicara di pusat, di televisi, tapi tidak berbuat dengan dia punya paling tidak kampung halamannya. Dapil saya sendiri, dapil di sini, dapil NTT. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, saya memberanikan menulis slogan saya pada baliho saya, terbukti melayani. Yang paling gampang apa yang saya layani, yang sekarang kita nikmati, itu ada yang ditempel di itu token-token itu listrik. Token itu terjadi pada saat saya menjadi ketua Badan Anggaran tahun 2010. Dan tahun 2010 itu di NTT itu kita hanya 27,8% yang dialiri listrik. Saya bilang kepada Menteri BUMN dan juga Dirut PLN bahwa saya akan menyetujui anggaran kalian kalau kalian memberikan listrik yang banyak kepada NTT. Dan sekarang kita sudah hampir 80% sudah dialiri listrik. Dan token ini pertama kali dicanangkan secara nasional itu di Sika, di Desa Blatatatin oleh Menteri BUMN pada saat itu, di Kampung B sana. Jadi tidak usah jauh-jauh. Bukti yang mau ini jalan raya dulu kan jelek. Pada saat saya ketua Badan Anggaran, banyak anggaran saya taruh di sini untuk memperbaiki jalanan yang Waduk Napung Gete. Itu tidak hanya langsung duduk jatuh pada tahun 2021 langsung jadi. Proses politiknya itu terjadi itu sejak tahun 2010. Pada saat itu saya menjadi ketua komisi 11, dan saya minta pada pemerintah untuk membangun waduk di NTT, bukan hanya di Sika, di NTT. Karena kita kalau cuma dibangun embung-embung, itu zaman Pak Harto juga sudah banyak embung-embung. Tapi kita butuh waduk. Pada zaman SBY saya minta terus, tidak dikasih. Nah, pada tahun 2019 saya menjadi ketua pemenangan pemilihan presiden Pak Jokowi Maruf Amin untuk NTT. Saya dikasih target 80% untuk kemenangannya, akhirnya melampaui menjadi 89,7. Nah, disitulah Pak Jokowi langsung tanam kaki untuk NTT.
khususnya di Kabupaten Sika, dia taruh selesaikan 1 triliun itu bangun waduk Napung Gede itu, Bapak sekalian. Jadi kita tidak kerja yang kecil-kecil mana-mana itu. Kalau yang namanya rumah layak huni segala macam, itu kerjaan yang saya ingin memantik supaya kabupaten ini yang bisa harus membangun. Bupati yang harus bangun ini karena dia punya anggaran. Di Sika ini rumah tidak layak huni itu ada 4.200 rumah. Tidak mungkin saya kerjakan sendiri, tidak mungkin. Secara pribadi tidak mungkin. Tapi sampai sekarang hampir 100 rumah sudah dibangun di seluruh penjuru. Di Flores Timur juga ada, di Lembata juga ada. Pelan-pelan. Jadi kalau kita bicara politik itu bukan bicara yang kecil-kecil. 2021 kalau saya tidak turun tangan, kabupaten ini tidak punya anggaran untuk membangun. Mereka coba pinjam uang ke pusat, ke PT SMI, itu dimiliki oleh Departemen Keuangan. 2 tahun tidak bisa tembus. Datang ke saya hanya dalam 2 bulan mereka dikasih 216 miliar. Nah, tapi setelah itu dia mulai tipu lagi. Karena dia juga ketua partai politik. Dia mulai tipu bahwa itu bukan saya yang urus. Loh, saksinya ada, ini saksinya, saksi hidup, dan sekarang Sekda ada yang sekarang jadi PLT Bupati, penjabat Bupati sekarang datang mereka ke rumah saya. Minta-minta kayak orang mengemis. Saya tidak bohong, sampai begini-begini, tolong kakak. Begini, tolong. Waktu itu tidak difoto, kalau difoto mungkin saya buka sekalian itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita tidak punya jaringan di pusat, mana dapat Bapak sekalian? Yang waktu itu minta tolong saya untuk dapat pinjaman dari SMI itu selain Kabupaten Sika adalah Kabupaten Lembata. Lembata pun saya bantu dan akhirnya dapat 225 miliar. Setelah dapat, bupati dan istrinya datang langsung terbang ke Jakarta, ucapkan terima kasih. Kalau yang di sini potat Bapak sekalian, bile Bapak sekalian. Makanya dia tidak bisa membangun, dia hanya memikirkan diri dia. Karena dengan dapat anggaran, ada proyek-proyek, ya di belakang proyek-proyek pasti ada sesuatunya lah. Baru menjadi bupati 1-2 tahun sudah bangun rumah mewah di sana, di lingkar luar. Sementara kalau dia keluar dari rumahnya, masih banyak rakyat yang susah. Betul tidak? Masih mau pilih dia Bapak sekalian. Kalau mau pilih silakan, nanti yang susah ibu bapak-bapak ibu sekalian. Iya. Jadi dia tidak punya konsep. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak. Itu saya kemarin hari Minggu saya misa di Rita Piret. Romonya yang mimpin tuh orang dari Palue. Dia bilang, Pak Melki, ini ada 458 siswa yang kuliah di situ, seminari. Dan sekarang lebih banyak dari Maumere. Dulu dari Maumere tidak ada. Karena pada umumnya setelah mereka pergi ke Hokeng atau ke Kisol atau ke Mataloko, itu tidak tembus, tidak lama pulang. Sekarang di Rita Piret itu mayoritas orang Maumere. Itu karena apa? Karena waktu tahun 2010 Monsinyur Kerubim minta, Pak Melki bisa tidak bangun seminari kita punya sendiri, seminari Bunda Segala Bangsa. Saya bilang bisa Monsinyur. Akhirnya saya minta Sri Mulyani dikasih 5 miliar bangun itu gedung di sana Bapak sekalian. Kalau tidak bertanya, tanya saja sama romonya di sana, Romo Raymond. Terus Romo satu lagi siapa ini yang sudah pindah ke Mesir nih? Itu dia mulai dari nol. Lepo Bispu tidak ada anggaran untuk bangun, saya masukin dari APBN 5 miliar, akhirnya bangun. Jadi banyak yang sudah saya buat, yang kalau saya rincikan ya, jadi anggota DPR kita butuh minimum suara itu 80.000. Kalau 100.000, 120.000 sudah pasti ikut. Kalau di bawah itu kita tunggu sisa-sisa kursi. Kalau sudah kursi terakhir itu sangat berbahaya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita tidak punya
kinerja, tidak mungkin orang akan pilih, tidak mungkin. Saya bukan hanya dapil, saya bukan di Kabupaten Sika, saya punya kabupaten dapil kan ada di Flores Timur, di Lembata. Di Flores Timur, ruas jalan daerahnya itu 780 km. Saya selesaikan 580 kilo. Sudah halus semua. Adonara yang dulunya gelap gulita, jalan hancur, tidak ada listrik, tidak ada handphone. Sekarang mereka punya jalan jauh lebih bagus dari kita. Bahkan ada nama jalan Melki. Huh? Ada nama jalan Melki, Bapak. Oh, ada jalan nama Melki ya? Karena mereka tahu saya yang buat. Tanjung Barat itu wilayah paling timur dari Flores Timur, dari Flores. Tadinya terisolasi, terluar, terbelakang segala macam. Sekarang jalannya lebar-lebar dan luas dan hot mix. Tadinya tidak ada listrik, tidak ada handphone, sekarang semua bisa dijangkau. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau tidak percaya datang ke sana, tanya sama mereka, ini siapa yang buat. Mereka akan bilang, ya kalau mau jadi anggota DPR terus ya harus berbakti, berbuat, melayani. Di Amerika itu orang bisa jadi anggota DPR itu bisa 8 periode, bisa 10 periode, 40 tahun, 50 tahun, itu biasa. Selama dia berbuat untuk rakyat, rakyatnya maunya itu. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian mau jadi anggota DPR aja, saya tidak di sini pun saya bisa. Saya bisa pergi ke Kepri, ke Pulau Riau. Itu banyak orang kita di sana. Saya bisa dapat. Saya bisa pergi ke Kaltara, Kalimantan Utara. Itu banyak orang kita. Saya bisa dapat. Saya bisa pergi ke Jakarta, daerah dapil Jakarta, di pusat, luar negeri. Di Malaysia kan banyak orang kita. Saya bisa duduk. Tapi saya harus tinggalkan, saya punya kampung halaman ini. Nah, kalau saya tinggalkan, kalau ada yang ganti, bagus. Kalau tidak ada, kita akan susah mendapatkan anggaran untuk membangun. Karena tidak mudah, Bapak sekalian, kita baru dipilih, terus kita langsung tahu jaringan di mana ini. Tidak mudah. Saya ini pernah menjadi Ketua Badan Anggaran Republik Indonesia. Pernah menjadi Ketua Komisi 11 yang membidangi ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pernah menjadi Ketua Fraksi DPR RI, orang Katolik pertama yang menjadi Ketua Fraksi di Golkar itu saya. Jadi saya tahu semua, Bapak sekalian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini semua kita serahkan kepada Bapak sekalian untuk memilih pada tanggal nanti 14 Februari 2024. Yang pertama, Bapak sekalian, kita jangan salah pilih partai. Setuju tidak, Bapak sekalian? Partai ini banyak, tapi yang lolos nanti ke parlemen threshold tidak banyak. Parlemen threshold itu ambang batas. Jadi sebuah partai politik itu dia harus melewati 4% dari kursi, jumlah kursi yang ada. Jumlah kursi DPR itu 575 kursi. 4% itu kurang lebih 23 kursi. Kalau dia tidak dapat 23 kursi, dia dapat 20 kursi, dia tidak bisa masuk ke dalam DPR. Suara-suara itu ya lautahi, Bapak sekalian. Lautahi. Kalau Partai Golkar, kita pasti lolos, Bapak sekalian. Kita sudah 59 tahun. Kita pernah mengalami puncak kejayaan, kita pernah mengalami hal di titik nadir pada tahun 98-99. Tapi kita tetap nomor 2. Tahun 99, waktu habis reformasi, kita pikir nih Golkar akan hilang nih. Tetap nomor 2, masih dicintai oleh rakyat. Betul tidak? Nah, partai-partai yang baru ini, Bapak sekalian, hati-hati. Jangan cuma karena kita lihat ini, kita punya warga, kita punya imung deung, kita punya ipar atau segala macam, tapi partainya tidak lolos, buang suara percuma. Jadi Bapak-bapak dan sekalian, saya harap jangan sampai kita salah pilih partai. Golkar tidak salah, setuju tidak Bapak sekalian? Dia tetap jaya. Yang kedua Bapak sekalian, jangan salah pilih orang. Pilih orang kita Bapak sekalian. Orang kita di partai yang benar. Kalau pilih orang lain,
yang bukan orang kita, setelah dia ambil suara kita, potat. Dia pergi. Paling dia datang ke sini ketemu bapak-bapak sekalian, mungkin pas mau pulang dia kasih ada sedikit oleh-oleh sedikit, habis itu dipilih, habis itu dia hilang. Jangan loh sekalian. Suara kita, suara orang Maumere itu harus pilih orang Maumere. Setuju tidak loh sekalian? Jadi kalau mau cari tahu, lihat Golkar nomor 1 siapa? Oh, Pak Melkias Markus Mekeng, dia orang Maumere. Asli Maumere, bapak saya orang Maumere, ibu saya orang Maumere. Nah, ada juga partai politik yang datang ke sini, orangnya putih, perempuan, ngomongnya pintar, itu bukan orang Maumere Mas sekalian. Dia cuma mau ambil suara kita dari Maumere Mas sekalian. Ya. Orang Maumere itu keriting dan hitam, betul tidak? Ya kayak saya ini, kulit hitam begini keriting. Nah, kalau itu putih, terus rambut lurus, ini orang dari mana? Pasti bukan orang Maumere. Dan setelah dia dapat suara kita, potat kalau sekalian. Potat. Saya rasa bahwa Bapak Ibu tahu kan orangnya. Dan jangan percaya dengan slogan-slogan partai bahwa restorasi, kami akan beresin ini negara, ini segala macam. Ujung-ujungnya korupsi juga Bapak sekalian. Betul tidak? Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Yang satu urusan BTS kita, ya kan? 8 triliun. Yang sekarang baru ditersangka ini urusan pertanian. Pertanian itu urusannya apa? Bibit, pupuk, alat pertanian. Pasti larinya dari situ. Jadi lupa percaya tuh yang slogan-slogan segala macam. Kalau slogan Golkar itu bekerja untuk rakyat. Udah. Kita tidak bermimpi seolah kita ini malaikat, kita bisa ini semua. Kita ini manusia penuh segala dosa. Betul tidak sekalian? Mana ada yang putih kayak malaikatnya? Ada. Lihat Hoang Gete langsung berubah pikirannya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan terpukau dan itu. Udahlah, pilih di Golkar. Yang ketiga, kita juga nanti akan pilkada. Ya, pilkada tahun depan itu sekitar bulan September atau November. Kita akan pilih bupati. Saya punya mimpi, kalau bisa bupati yang berikut ini dari Golkar. Setuju tidak sekalian? Karena kalau Golkar itu doktrinnya itu doktrin karya kekaryaan. Dia harus berkarya untuk rakyat. Itu doktrin. Makanya Golkar tidak pernah cocok menjadi oposisi. Karena sejak didirikan itu doktrinnya adalah membuat karya untuk masyarakat. Jadi kalau sampai nanti pilkada kita pilih dari Golkar. Kalau pilih dari Golkar nanti calonnya siapapun itu, saya akan di belakang dia 100% Bapak sekalian. Saya akan dukung dia. Saya akan carikan anggaran untuk membangun kabupaten ini. Karena saya tahu caranya. Setuju tidak Bapak sekalian? Golkar itu pernah mimpin kabupaten ini 32 tahun. Ada Pak Dan Pale, Alex Idong, Konterius, Paulus Moa, ya, terus apalagi banyak yang dari Golkar itu. Dan pada saat mereka memimpin itu mereka membangun Kabupaten Sika ini. Yang ada sekarang apa? Membangun rumah sendiri Bapak sekalian, membangun istana sendiri. Coba lihat bupati-bupati yang zaman dulu yang Golkar, Pak Dan Pale, Pak Lorenzai, rumahnya sederhana-sederhana semua. Yang ini bangun rumah mewah di tengah rakyatnya miskin. Nggak masuk otak saya buat saya. Dia harus beresin dulu rumah rakyatnya ini, rumah tidak layak huninya itu dia beresin dulu, baru dia pikirin diri dia. Malu. Program apa bedah rumah ini, ya, itu pertama kali saya tanamkan itu di Kota Uneng.
di tengah kota, bapak-bapak sekalian, bukan di gunung, di tengah kota. Minta maaf bapak sekalian, rumah yang saya bedah itu sudah tidak layak dan seperti kandang hewan. Akhirnya saya bedah. Sekarang rumahnya layak, orangnya mukanya jadi ceria. Ada yang saya bedah di Paga sana, seorang ibu hanya dengan anak satu, kerjanya hanya menjadi pemukul batu di pinggir jalan. Saya bedah, saya datengin, dia menangis karena dia tidak sangka bisa dapat rumah yang itu. Ada yang penjual ikan TPI yang tiap hari hanya dapat 25.000. Dia bilang, saya tidak mungkin bisa bangun rumah ini, Pak. Bapak, saya bedah. Ini terlalu banyak, Bos sekalian. Masih terlalu banyak. Ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang rumahnya sudah hampir rubuh tuh di Ribang sana. Sudah hampir rubuh. Kita bedah dan akhirnya dia menjadi hidup layak. Ya, tapi tidak mungkin ini saya selesaikan sendiri, tidak mungkin. Itu harus masuk dalam program pemerintahan. Jadi kalau nanti pemerintahannya dipimpin oleh Partai Golkar, saya akan minta dia, yuk beresin rumah rakyat yang tidak layak huni itu. Kalau satu rumah kita anggarkan 25 juta, kalau tiap tahun pemerintah daerah menganggarkan 25 miliar, itu 1.000 rumah diberesin. Kalau dia memimpin 5 tahun, 5.000 rumah sudah beres. Kan bisa. Kita ini daerah yang kaya, sekalian. Kaya. Kita tidak miskin. Tapi pemimpinnya tidak punya kapasitas untuk memberdayakan ini. Jangankan memberdayakan, bersihin kota aja tidak. Kota kita kotor. Malam gelap gulita. Bagaimana turis mau datang ke sini kalau lihat kotanya kotor, malam gelap gulita, tidak ada hiburan. Padahal kita punya sumber alam adalah kekayaan kita, laut, gunung, budaya kita, tenun-tenun kita, sejarah kita punya dan itu bisa dijual. Seperti di negara-negara lain, mereka menjual budaya-budaya mereka, kekayaan mereka, dan orang datang. Jadi bapak-bapak dan sekalian, tahun depan kita akan pilih juga selain DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, DPD, dan juga bupati. Dan yang berikut kita juga akan pilih presiden. Karena Pak Jokowi tidak akan bisa lagi, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, presiden hanya 2 periode. Tidak bisa boleh lebih. Nah sekarang kita harus pilih orang yang model kayak Pak Jokowi. Setuju tidak sekalian? Yang dekat dengan rakyatnya, mau turun ke rakyat, mau turun ke pasar, mau lihat rakyatnya, segala macam. Ya orangnya adalah siapa? Ya potongannya kayak dia. Kurus kering, buat badan-badannya model begitu, rambutnya juga mulai agak putih-putih, ya hanya dia. Si dia itulah yang kita pilih. Setuju tidak sekalian? Karena dia hidup sederhana, anak cuma 1, tidak berlebihan, kekayaannya cuma berapa? 11 atau 13 miliar, itu juga dia sudah punya bisnis, udah kerja. Yang lain triliun-triliun. Jadi kita pilih dia. Supaya keberlanjutan program-program ini bisa kita dapatkan. Dan saya teman dekat dengan dia. Teman dekat, karena sama-sama di DPR. Jadi kalau mau komunikasi, saya bisa komunikasi langsung sama dia. Jadi bapak-bapak dan sekalian, kita jangan pilih sembarangan. Yang nanti tukang ngamuk-ngamuk lah, tukang keras lah, segala macam. Aduh, repot kita. Apalagi kita pilih yang suka menggunakan agama sebagai bahan untuk politik. Hati-hati bos sekalian. Karena ada kalau kita mulai bertengkar, nanti orang luar akan masuk dan kita dipecahin. Hati-hati. Tahu kan siapa yang suka menggunakan agama untuk alasannya? Jangan pilih bos sekalian. Kita pilih yang model kayak Jokowi saja. Setuju ya sekalian ya? Silakan diinterpretasi siapa orangnya, silakan saja. Tapi potongannya sama, kurus kering begitu. Ya. Gahar lorak, ya. Alang pura. Ya, lupa mosa kayak nih, pang ini, mosa berat itu kalau mosa begitu.
Baru pun disahkan. Oh, iya. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan, pilih partai yang benar, pilih orang yang benar, pilih orang kita. Saya tekankan sekali lagi, pilih orang kita, ata ita bapak sekalian. Setuju tidak sekalian? Supaya tidak buang suara-suara ke tempat lain. Tadi Robi sudah bilang, kita punya pemilih 200.000, cuma punya anggota DPR di provinsi cuma berapa bro? 3 ya? Sekarang 3. Nah GKO pemilihnya cuma 20.000, 70.000 pemilihnya, dia punya 5 kursi. Karena apa? Karena ambil dari kita. Tapi untung sekarang Robi ini nomor 1 di Golkar. Biasanya nomor 1 orang akan, kalau tidak tahu siapa yang dipilih, orang akan pilih nomor 1. Itu keuntungan dari kajian-kajian analisa. Nomor 1 tuh diuntungkan kalau masyarakat tidak tahu siapa yang harus dipilih, entah partainya, dia akan pilih nomor 1. Jadi mudah-mudahan Robi dapat suara yang lumayan sehingga dia bisa bisa berjuang lagi. Banyak program-program dari provinsi yang bisa disalurkan di sini, pertanian, kelautan, segala macam. Nah, saya juga ada program UMKM, nanti saya punya staf akan menjelaskan. Jadi ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang punya kegiatan kelompok, ya harus kelompok, menenun, ternak, dan lain-lain, bisa diberikan bantuan ini. Nanti saudara Alek akan menjelaskan itu. Nah, yang terakhir yang ibu-ibu pegang itu di surat, tuh, itu ada soal pinjaman online. Ngerti nggak itu pinjaman online? Nah, itu bapak-bapak dan ibu sekalian kalau punya Android biasanya suka ada penawaran-penawaran pinjaman. Hati-hati bapak sekalian, pinjaman online ini berbahaya, apalagi yang ilegal. Bapak pinjam hari ini 1 juta, minggu depan sudah 2 juta, minggu depannya lagi sudah 3 juta, berlipat-lipat. Akhirnya Bapak nggak bisa bayar, diteror, semua nomor handphone Bapak yang sudah itu diambil datanya, disebarkan oleh mereka, dihancurkan reputasi Bapak, sampai bikin malu. Dan sudah banyak laporan ke kami, ke DPR juga, ke OJK, banyak yang bunuh diri karena tidak tahan lagi malu, dipermalukan oleh mereka. Jadi ini bapak-bapak dan sekalian, tolong baca di rumah baik-baik. Kalau ada yang mau menawarkan program-program pinjaman online, sebaiknya itu ada WA ke OJK. PT ini legal atau tidak? Kalau legal, Bapak mau, Bapak tanya dulu, berapa bunganya? Bunganya mereka itu ratusan persen, bukan cuma 10-20%, ratusan persen. Bisa mati berdiri Bapak sekalian. Benar, hati-hati. Jangan kita karena terpaksa terus kita masuk ke dalam situ, habis kita dihancurkan. Ya, jadi itu ada nomor teleponnya, bisa WA, tanya asli atau tidak. Kalau asli, tanya sama dia bunganya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, harus tertulis. Jangan main iya saja, iya, dikirim langsung uangnya. Habis itu udah, kitanya terjepit. Tujuan mereka hanya untuk apa? Menghancurkan reputasi kita. Reputasi, ya, kita hidup ini kan yang kita pertahankan harga diri, betul tidak? Biar kita tidak punya ngawung apa-apa, tapi harga diri kita harus jaga, betul tidak? Tapi kalau harga diri kita sudah dihancurkan, kita akan malu dan banyak orang mau bunuh diri. Nanti anaknya di sekolahnya disebar ke gurunya, ini anak bapaknya tukang utang, ibunya utang, malu ini anak nggak mau sekolah, hancur semua. Mereka caranya jahat. Ya, saya harap bahwa bapak dan ibu sekalian hati-hati kalau mau minjam, supaya tidak masuk ke dalam jeratan-jeratan mereka. Saya rasa ini saja bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih.